Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Bakti Nur Afianto, SIP MSI, selaku dosen dari mata kuliah Statistik Sosial. Kami ucapkan terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Tapi sebelum dimulai, izinkan saya dan rekan-rekan kelompok saya ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, saya Safira Ananda Sinayangsih, dan kelima rekan-rekan saya. Saya Januar Salman Nuraini. Saya Yasmin Fatimah Zahra. Saya Muhammad Syihansyah. Saya Muhammad Uttaf Musyafah. Saya Haikal Muharram Gifari. Oke. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan AI Text-Based ChatGPT terhadap efisiensi belajar mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Nasional. Di presentasi kami nanti tentunya akan ada latar belakang masalah, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Boleh di next? Kita langsung saja ke latar belakang. Latar belakang dari dibuatnya penelitian ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya seiring berkembangnya zaman tentunya juga diiringi dengan berkembangnya teknologi. Nah, salah satu teknologi yang saat ini ramai diperbincangkan itu adalah teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang kerap disebut dengan AI. Nah, teknologi AI ini telah memberikan banyak inovasi-inovasi baru yang tentunya dapat membantu manusia dalam berbagai aspek, seperti membantu manusia dalam menjalani kegiatannya sehari-hari, yang mana salah satunya itu membantu dalam aspek pendidikan. Nah, salah satu teknologi AI yang dikatakan dapat membantu dalam aspek pendidikan ini itu adalah teknologi AI berbasis teks, yaitu ChatGPT. Dalam aspek pendidikan, banyak yang beranggapan bahwa ChatGPT ini dapat memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa dalam membantu dan juga mendukung kegiatan pembelajarannya serta produktivitas bagi mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk itu, berdasarkan hal inilah yang mendorong kami untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan AI text-based ChatGPT terhadap efisiensi belajar mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Nasional. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu ada metode penelitian yang kami gunakan. Jadi pada penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, di mana metode ini itu digunakan untuk menggambarkan secara detail pengaruh penggunaan dari ChatGPT ini terhadap efisiensi belajar mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Nasional. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data pada penelitian ini itu melibatkan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner untuk mengukur persepsi dan pengalaman mahasiswa dalam menggunakan ChatGPT dalam konteks dalam kegiatan belajar di kampus. Kemudian responden itu akan diminta untuk mengisi kuesioner tersebut yang berisikan beberapa pertanyaan. Nah, data-data partisipan kuesioner tersebut itu dikumpulkan dalam kurun waktu 11 hari, mulai dari 22 Juli 2023 sampai dengan 2 Agustus 2023. Dan total partisipannya itu ada sebanyak 212 responden. Boleh di next? Kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, jadi di sini terdapat data dari tabel 1 yang dihasilkan dari pertanyaan yang pertama dalam kuesioner di Google Form tersebut, yaitu terkait tingkat penggunaan ChatGPT dalam kegiatan belajar mahasiswa di kampus Universitas Nasional. Nah, di pertanyaan ini itu bertujuan untuk mengetahui berapa banyak mahasiswa yang sering menggunakan ChatGPT dalam kegiatan belajar mereka. Di sini terdapat 5 kategori jawaban. Yang pertama itu ada sangat sering, sering, kadang-kadang, tidak sering, dan sangat tidak sering. Kemudian di sini juga terdapat N atau jumlah responden yang didapat, yaitu sebanyak 212 mahasiswa. Kemudian ada F yang merupakan frekuensi atau jumlah mahasiswa yang memilih jawaban dari 5 kategori tersebut, dan kemudian ada persentasenya.
Nah, di tabel 1 ini itu didapatkan hasil sebanyak 112 mahasiswa Universitas Nasional atau sekitar 52,8% itu sering menggunakan ChatGPT dalam kegiatan belajar mereka. Kemudian sebanyak 18 mahasiswa atau sekitar 8,5% mahasiswa Universitas Nasional itu memilih sangat tidak sering menggunakan ChatGPT dalam kegiatan belajar mereka. Nah, penggunaan ChatGPT di lingkungan kampus itu dikarenakan ChatGPT terkenal karena kecakapannya dalam membantu mahasiswa dalam kegiatan belajar mereka, seperti menjawab pertanyaan terkait materi atau menanyakan tugas-tugas yang kompleks, kemudian bisa juga untuk meringkas ataupun membuat teks yang panjang sesuai dengan topik yang dipilih oleh pengguna atau disuruh membuat esai. Atau singkatnya, ChatGPT ini itu bisa melakukan banyak hal dan mampu menjawab pertanyaan berdasarkan topik atau pertanyaan-pertanyaan yang dipilih oleh pengguna. Nah, fenomena ini itu memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai alasan dibalik seringnya mahasiswa Universitas Nasional menggunakan ChatGPT dalam kegiatan belajar mereka. Teknologi ChatGPT ini itu dapat menyediakan jawaban yang cepat dan juga solusi kreatif untuk pertanyaan dan tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam lingkungan atau kehidupan akademik mereka. Nah, dengan begitu, teknologi ini itu bisa dikatakan sebagai alat yang efektif dalam mendukung pembelajaran, memfasilitasi pemahaman konsep materi, dan tentunya juga mempercepat proses penelitian atau tugas-tugas yang diselesaikan oleh mahasiswa. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Salma. Silakan. Selanjutnya terdapat tabel 2. Sama seperti pada tabel 1, terdapat 5 kategori dari sangat membantu, membantu, cukup membantu, tidak membantu, dan sangat tidak membantu. Berdasarkan data yang didapatkan, terdapat 107 mahasiswa Universitas Nasional atau sebesar 50,5% memilih kategori membantu. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa penggunaan ChatGPT itu membantu mahasiswa Universitas Nasional dalam memahami materi kuliah. Adanya ChatGPT dapat menjadi sumber tambahan informasi yang cepat serta mudah diakses. Mahasiswa dapat bertanya kepada ChatGPT mengenai konsep atau materi yang sulit dipahami. Serta ChatGPT juga akan memberikan penjelasan yang jelas dan singkat. Selain itu, ChatGPT juga dapat membantu mahasiswa menguji pemahaman mereka dengan memberikan pertanyaan atau kuis terkait materi yang sedang dipelajari. Dengan bantuan ChatGPT, mahasiswa itu dapat lebih mudah memahami konsep serta materi baru. Boleh di next? Selanjutnya ada tabel 3. Sama seperti tabel 1 dan 2, ada 5 kategori, sangat efektif, efektif, cukup efektif, tidak efektif, dan sangat tidak efektif. Tabel 3 ini dengan pertanyaan ChatGPT efektif dalam memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan terkait dengan materi kuliah. Berdasarkan data yang didapatkan, terdapat 118 mahasiswa Universitas Nasional atau sebesar 55,7% mahasiswa Universitas Nasional itu memilih kategori efektif. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa mahasiswa Universitas Nasional ini merasa penggunaan ChatGPT bagi mereka ini efektif dalam memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan terkait materi kuliah. Dalam proses pembelajaran, tentunya mahasiswa ini sering dihadapkan pada tantangan yang memerlukan wawasan yang lebih luas. Dengan menggunakan ChatGPT, mahasiswa itu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik mengenai materi kuliah yang membingungkan mereka. Respon yang dihasilkan ChatGPT ini memberikan pencerahan mengenai konsep serta informasi yang mungkin sulit dipahami oleh mahasiswa tersebut. Boleh di next? Selanjutnya dilanjutkan oleh Sean. Baik, selanjutnya ada tabel 4. Tabel 4 di sini sama seperti tabel sebelumnya, ada 5 kategori. Yang pertama sangat membantu, yang kedua membantu, yang ketiga cukup membantu, yang keempat tidak membantu, dan yang terakhir ada sangat tidak membantu. Dengan pertanyaan adalah ChatGPT membantu saya dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi belajar. Berdasarkan data yang didapat pada tabel 4, dapat diketahui tingkat penggunaan ChatGPT dalam membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi belajar mahasiswa mendapatkan responden sebanyak 106 mahasiswa Universitas Nasional dengan 50% dalam kategori membantu.
Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa mahasiswa Universitas Nasional merasa kehadiran ChatGPT ini membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi belajar mereka. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu keunggulan penggunaan ChatGPT ini adalah mampu untuk menghemat waktu dengan akses cepat informasi dan jawaban yang didapat dari ChatGPT ini. Mahasiswa dapat mengoptimalkan waktu mereka dalam mempelajari konsep baru atau menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya. Lalu dari hadirnya ChatGPT ini dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai alat untuk membantu mereka dalam memberikan jawaban terkait materi atau hal yang tidak diketahuinya, serta dapat berguna dalam mengerjakan suatu proyek bagi mahasiswa. Dan juga penggunaan ChatGPT ini dapat menghemat waktu bagi mahasiswa sehingga efisiensi belajar lebih maksimal. Dengan begitu, mahasiswa dapat menggunakan waktu sebaik mungkin dalam mengerjakan tugas sehingga tidak akan tertinggal dalam pengumpulan tugas, baik tugas satu maupun tugas-tugas yang lainnya. Boleh di next? Selanjutnya adalah tabel 5, yaitu ChatGPT membantu saya dalam menyelesaikan tugas dengan kategori sangat membantu, cukup membantu, tidak membantu, dan sangat tidak membantu. Dalam tabel ini bisa dilihat bahwa kategori membantu ini cukup dominan dengan mendapatkan 52,4% dengan responden sebanyak 111 mahasiswa Universitas Nasional. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa mahasiswa Universitas Nasional ini merasa kehadiran ChatGPT membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya lebih cepat daripada menggunakan cara yang lain. Misalnya mahasiswa menggunakan buku atau artikel terlebih dahulu yang akan dibaca lalu menemukan jawaban dari artikel-artikel atau buku tersebut. Nah, dengan hadirnya ChatGPT ini, mahasiswa dapat menggunakan ChatGPT dengan memberikan pertanyaan pada situsnya dan akan menyelesaikan jawaban, dan ChatGPT ini akan menyelesaikan jawaban kurang lebih 7 menit saja. Dan kehadiran ChatGPT ini membantu dalam mengatasi kendala waktu dan memberikan mahasiswa akses cepat terhadap informasi yang relevan sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas kuliah lebih cepat dan efisien. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Altaf. Dipersilakan. Selanjutnya, pada tabel 6, ChatGPT membantu saya dalam meningkatkan nilai akademik di kampus. Berdasarkan data yang didapat pada tabel 6, dapat diketahui tingkat penggunaan ChatGPT dalam meningkatkan nilai akademik mahasiswa di kampus mendapatkan responden sebanyak 109 mahasiswa Universitas Nasional dengan persentase 51,4% untuk kategori pembantu. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa mahasiswa Universitas Nasional merasa dengan penggunaan ChatGPT dapat membantu dalam meningkatkan nilai akademiknya. Penggunaan ChatGPT dalam membantu mahasiswa meningkatkan nilai akademik mereka di lingkungan kampus ini juga didukung dengan adanya laporan berita dari laman BBC yang berjudul ChatGPT Captive Student Admit Using AI on Easy, mengenai salah satu mahasiswa dari Cardiff University yang mengaku bahwa ia menggunakan ChatGPT saat tugas membuat esai dan meraih nilai terbaik. Mahasiswa ini mengungkapkan bahwa ia tidak menggunakan ChatGPT dan menyalin semua jawaban secara kata per kata, tapi ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya bisa memberinya akses informasi dengan lebih cepat. Mahasiswa tersebut memanfaatkan ChatGPT sebagai sumber informasi yang dapat membantu dalam merumuskan dan mengembangkan gagasan-gagasan yang lebih baik. Boleh di next selanjutnya. Baiklah, kemudian pada tabel 7 ini ada 5 kategori juga, seperti tabel-tabel sebelumnya. Yang pertama itu sangat ketergantungan, cukup ketergantungan, tidak ketergantungan, dan sangat tidak ketergantungan. Dengan bahasan topiknya tingkat ketergantungan mahasiswa dalam penggunaan ChatGPT. Jadi berdasarkan pada data menunjukkan tingkat ketergantungan mahasiswa Universitas Nasional dalam penggunaan ChatGPT berjumlah 87 mahasiswa dengan persentase 41%. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa mahasiswa Universitas Nasional merasa ketergantungan dalam penggunaan ChatGPT.
berdasarkan penelitian terdahulu, penggunaan ChatGPT dalam proses belajar mahasiswa memberikan banyak sekali kemudahan. Contohnya mahasiswa merasakan kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugasnya melalui ChatGPT dengan hasil yang terstruktur dan kecepatan respon dari ChatGPT ini. Kemudian mahasiswa juga dengan cepat mengerjakan tugas seperti karya ilmiah, artikel, esai maupun makalah melalui ChatGPT. Dengan adanya kemudahan tersebut, hal ChatGPT ini menjadi tantangan terbaru dalam dunia pendidikan. Dikarenakan teknologi berbasis AI ini dapat merusak kreativitas dan pemikiran kritis dari mahasiswa-mahasiswa. Kemudahan yang hadir ini dapat membuat mahasiswa terlena dan berakhir menjadi ketergantungan terhadap sesuatu yang instan, contohnya dalam penggunaan ChatGPT. Oke, next. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi ini, dan ada beberapa kesimpulan dari materi ini. Pertama, AI berbasis teks seperti ChatGPT mempengaruhi efisiensi belajar mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Nasional. Dan yang kedua, penggunaan ChatGPT telah membawa manfaat besar karena dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan efisiensi belajar, pemahaman materi, pemecahan masalah, dan menjawab pertanyaan terkait materi, produktivitas, dan pencapaian nilai akademik. Yang ketiga, ketergantungan dalam penggunaan ChatGPT dapat membuat mahasiswa kurang mampu berpikir secara kreatif dan juga kritis. Dan yang terakhir, penting untuk dapat menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dengan pengembangan keterampilan mandiri dan berpikir kritis dalam pembelajaran. Oke, baik, boleh di next. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari penelitian kami yang berjudul pengaruh penggunaan AI text-based ChatGPT terhadap efisiensi belajar mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Nasional. Semoga penelitian kami ini dapat memberikan manfaat, dan tentunya juga terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan tentunya juga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.